وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita masih diperkenankan untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Ar-Rahmah ini, yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu sampai menjelang isya nanti. Salawat dan salam serta kita aturkan kepada suasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membaca Al-Quran bersama-sama, untuk kemudian kita baca terjemahannya dan mentadabburi makna dari ayat-ayat yang kita baca. Kemarin kita sudah sampai surat Yasin ayat 40. Moga saat ini dibuka surat Yasin ayat 41. Surat Yasin surat nomor 36 ayat nomor 41, halaman 443. Sampun kepanggih? Bahwa kita mulai sarang-sarang ke bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ayatul lahu anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min
ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mari kita baca terjemahannya bersama-sama dari ayat 41. Wa ayatun, dan suatu tanda kebesaran Allah, lahum, bagi mereka, ya bagi orang-orang yang tidak beriman, anna, sesungguhnya kami, hamalna, mengangkut dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulki, di dalam kapal al-mashhun, yang penuh muatan. Maka salah satu tanda kebesaran Allah adalah Allah itu mengangkut, ya, keturunan mereka dalam sebuah kapal. Maka kapal yang di sini dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa kapalnya itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Bahwa Allah itu mengangkut orang-orang yang beriman dengan kapal yang pertama, ya, kapal yang pertama kali dibuat oleh manusia, karena akan datangnya azab Allah berupa banjir besar yang masyhun, yang penuh muatan. Maka penuh muatan apa? Ya, muatan berupa orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga menyuruh untuk membawa binatang-binatang sepasang.
Apakah semua binatang itu binatang yang ada di dunia? Nah, itu wallahu a'lam. Tapi yang jelas semua binatang yang ada di sekitar itu paling enggak di sekitarnya Nabi Nuh. Allah datangkan dua-dua supaya masuk ke kapal tersebut. Ini salah satu mukjizatnya ya, mukjizatnya Nabi Nuh. Kenapa kok bisa mukjizat? Kan kita bayangin sebelumnya itu belum pernah ada kapal, tinggalnya kan di gunung, tidak pernah lihat tidak pernah dekat dengan lautan. Kok disuruh bikin sebuah kapal besar ya di atas gunung, belum punya ilmunya, belum punya pengalamannya, tapi karena ilham Allah, karena wahyu dari Allah bisa membuat kapal tersebut. Wa khalaqna, dan kami ciptakan lahum bagi mereka pula mimithlihi, seperti itu juga mayar kabun yang mereka kendarai. Maksudnya selain kapal tadi, Allah juga menciptakan kendaraan-kendaraan yang lain, mulai dari ya hewan-hewan yang ditunggangi ya, seperti unta, kuda, sampai mobil, kereta, dan yang kendaraan-kendaraan yang lainnya. Ayat 43, wa innasya, dan jika kami menghendaki, nughriqhum, maka kami tenggelamkan mereka. Fala sarifa lahum, maka tidak ada penolong bagi mereka, wala hum yunqadun, dan tidak pula mereka diselamatkan. Jadi sebenarnya itu orang-orang yang di atas kapal itu bisa selamat hanya karena rahmat Allah, tidak ditelan ombak, tidak ditenggelamkan di dalam banjir, itu hanya karena kehendak Allah. Karena kalau Allah berkehendak, orang-orang yang di atas kapal itu walaupun sudah naik kapal tetap bisa ditenggelamkan. Jadi nggak ada jaminannya kalau naik kapal itu selamat, karena yang ngasih selamat itu adalah Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, ya sudah, mau pakai kapal, mau pakai bantuan apapun, tidak ada yang bisa menolongnya. Illa rahmatan minna, melainkan mereka itu selamat karena rahmat dari kami, wa mata'an ilahin, dan untuk memberi kesempatan hidup sampai waktu tertentu. Ya. Jadi mereka itu bisa selamat tadi hanya karena rahmat dari Allah, karena bantuan Allah itu menyelamatkan mereka dari azab sehingga mereka bisa aman di kapal dan bisa selamat untuk melanjutkan kehidupan mereka. Ilahin, maksudnya ilahin berarti sampai batas waktu yang ditentukan. Karena Allah kan kalau manusia itu Allah sudah tetapkan batas umurnya, ya. Tidak ada yang bisa hidup selama-lamanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di ayat ini Allah menekankan kepada kita bahwa ketika Allah menurunkan azab berupa banjir kepada umatnya Nabi Nuh, bahwa orang-orang yang kafir itu ditenggelamkan semua, bahkan termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya, yang dikisahkan dalam Al-Quran bahwa ketika anaknya itu berusaha menyelamatkan diri ke sebuah gunung, maka dipanggil oleh Nabi Nuh,
wahai anakku, ayo naik bersama kami. Maksudnya jadilah orang yang beriman supaya bisa naik ke atas kapal. Karena yang biar selamat ya hanya yang diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Tapi apa kata putranya Nabi Nuh? Gak sudi, gak akan mau. Insya saya tuh mau berenang ke gunung sana, pasti akan selamat. Ternyata ya tetap ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Maka di sini jelas menunjukkan bahwa yang namanya keselamatan, kebahagiaan hidup itu semua datangnya dari rahmat Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya, tidak ada yang bisa menolongnya. Itulah kenapa kita diperintahkan untuk selalu menggantungkan diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bahwa tidak ada daya dan upaya, camkan dalam hati kita, tidak ada kekuatan, tidak ada yang bisa kita lakukan illa billah, kecuali dari Allah Ta'ala, kecuali atas izin Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ayat 45 ya. Wa idza, dan ketika kilalahum, dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah, ma baina aidikum, terhadap apa yang ada di hadapanmu, yaitu berupa azab, wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, yaitu akhirat, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Maka di sini kita diperintahkan untuk mengingatkan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk, bahwa takutlah terhadap apa yang ada di depanmu dan apa yang ada di belakangmu. Bahwa ada yang mengatakan, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada yang mengatakan yang dimaksud adalah berupa dosa. Bahwa ada juga yang mengatakan sebaliknya, yaitu berupa rahmat Allah. Jadi maknanya bisa dua, game. Yang pertama bahwa takutlah terhadap dosa yang sudah kita lakukan dan yang akan terjadi di depan kita. Jadi mengingatkan supaya kita waspada terhadap perbuatan buruk kita, supaya tadi mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Jangan sampai terus tenggelam di dalam kesesatan kita. Kemudian 46, wa ma ta'tihim, dan apa yang datang kepada mereka, min ayatin, dari tanda-tanda Rabbihim, kebesaran Tuhan mereka, illa, kecuali kanu, mereka, anha, darinya, mu'ridin, berpaling. Maka setiap kali ada tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda yang datang, maka mereka semua mengingkarinya, tidak mau mengakuinya. Memang sudah mau tanda apapun, ya, mau datang petunjuk apapun, itu kalau hatinya itu sudah hitam, hatinya sudah tertutup, tidak akan mau menerima. Kayak misalnya ada orang yang tidak percaya Tuhan, itu kalau misalnya dari hatinya sudah, wah saya tidak mau percaya, dikasih bukti apapun tetap tidak mau percaya, ya sudah, kita mau dikasih alasan seperti apapun juga tidak mau percaya. Bahkan kalau dikatakan seandainya Tuhan itu muncul,
di hadapan orang-orang ateis itu, mereka tentu tidak mau mengakui. Bahkan mereka mengira apa? Wah, ini cuma ilusi, cuma bayang-bayang semata. Orang-orang Kristen, walaupun mereka tahu bahwa ajaran Trinitas itu tidak ada di Injil, Bibelnya, tidak ada di kitabnya, bahwa apa yang diajarkan kepada mereka itu adalah doktrin-doktrin gereja, bukan dari kitabnya. Dan kalau mereka baca kitabnya, mereka akan melihat bagaimana betapa besar kontradiksi pertentangan antara ajaran di gereja dan Bibel itu sendiri. Bahwa mereka tahu bahwa Al-Quran itu adalah yang paling logis, yang paling masuk akal. Tapi kalau hatinya sudah tertutup, ya, sudah tidak mau menerima hidayah, tidak mau menegakkan alasan, mau dikoar-koar seperti apa, mau diceramai seperti apa, ya tidak akan mempan. Mereka tetap akan selalu menolaknya. Wa idza, dan setiap apabila qila lahum, dikatakan kepada mereka, anfiqu, berinfaklah, belanjakanlah, mimma razaqakumullah, dari apa yang Allah berikan rezeki kepadamu. Maka kita di sini diperintahkan untuk memberikan, ya, mengambil dari sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, pada orang-orang yang memang tidak punya harta, sedang membutuhkan. Itu kita diperintahkan untuk membantu mereka, baik dengan bantuan yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah berupa infak atau sedekah. Maka insya Allah kalau setiap muslim yaitu membayar zakat dengan benar, ya, membayar zakat sesuai dengan kewajibannya, maka insya Allah negara ini tidak perlu pajak, Pak. Tidak usah ada penarikan-penarikan, dari zakat saja sudah cukup. Ya, contohnya sebagaimana dari yang dicontohkan dari pemerintah Islam zaman dahulu, ya, dari Khulafaur Rasyidin, bagaimana mereka itu bisa mensejahterakan rakyat mereka dari zakat itu. Kemudian berkata alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Apa yang mereka katakan? Anut'imu, apakah pantas bagi kami untuk memberi makan malau yasha'ullahu at'amah, kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki Dia akan memberikan makan kepadanya. In antum, sungguh kamu benar-benar illa fi dhalalin mubin, kecuali dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya itu orang-orang kafir itu kan menantang orang-orang beriman. Kan katanya Allah itu Maha Kuasa. Kan Allah itu kalau mau mengenyangkan mereka kan bisa saja, ya. Allah itu kalau mau memberi makan mereka kan bisa saja. Kok kenapa kamu suruh kami yang memberi makan? Karena di sekilas kan masuk akal, ya, Pak. Kenapa kok kita harus membantu orang-orang yang membutuhkan? Kan kalau Allah yang menghendaki, Allah bisa saja membantu mereka. Allah mengenyangkan mereka bisa saja. Maka sesungguhnya kamu itu orang-orang yang sesat. Kok bisa-bisanya nyuruh kami berbuat seperti ini, kata orang-orang kafir. Kalau memang mau memberi makan orang-orang yang miskin, minta langsung sama Allah, biar Allah yang mengenyangkan, jangan minta sama kami. Nah, inilah perkataan orang-orang kafir yang mungkin secara sekilas sepertinya masuk
akal, tapi di dalamnya ada kesesatan yang luar biasa. Dan ini sudah dijawab langsung oleh Allah Ta'ala. Allah berkata bahwa jika Allah berkehendak, Allah itu mampu menjadikan semua orang itu beriman. Allah itu mampu menjadikan semua orang bahagia. Tidak ada lapar, tidak ada kesusahan pun bisa saja. Mudah bagi Allah. Tinggal kun fayakun, hilang seluruh kesusahan. Bahagia semua. Tapi apa kata Allah? Allah menjadikan bumi ini sebagai ujian, menjadikan dunia ini sebagai tes. Kalau namanya ujian harus ada berhasil, ada gagal. Apa maksudnya ujian? Kalau misalnya di Pak, tentang kelas misalnya Pak Guru, Mas Nurul, bikin tes, bilang sama muridnya, silahkan ini ujian dikerjakan, tapi jangan usah khawatir, semuanya bakal dapat nilai 100. Kira-kira pada ngerjain nggak Pak? Nggak ada yang ngerjain, kan sudah dijamin nilai 100. Nggak ada fungsinya, tes ujiannya tidak ada fungsinya. Ketika guru itu membuat tes, harus ada ada yang berhasil, ada yang gagal, ada kriterianya. Oh, kalau di atas 70 berarti lolos, kalau di bawah 70 itu gagal. Sama ketika Allah itu membuat ujian di dunia, ada yang namanya senang, ada yang namanya susah, ada yang sukses, ada yang gagal. Karena ini Pak, bagi kita itu sebagai manusia baru bisa merasakan kesenangan ketika kehilangan kesenangan tersebut. Bisa mensyukuri kenikmatan ketika kita kehilangan nikmat tersebut. Kalau nggak ada kesusahan, kita itu tidak bisa mengapresiasi kenikmatan yang kita punya. Contoh gampangnya, udara paling gampang. Bagi kita kan udara itu biasa saja ya Pak, natural, alamiah, hal yang bahkan sering kita tidak tanggapi karena sudah biasa. Tapi bagi orang-orang yang kena asma, bagi orang-orang yang pernah harus pakai ventilator, pernah sesak nafas, maka nikmat bernafas dengan nyaman itu adalah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kalau coba Anda mau, misalnya kita mau menghargai kenikmatan pandangan kita, coba saja satu hari matanya ditutup, ya, pakai penutup mata satu hari saja, nggak boleh lihat sama sekali. Itu insya Allah setelahnya itu kita bisa mengapresiasi betapa butuhnya kita terhadap pandangan, betapa besar nikmat dari mata kita. Yang sebelumnya kita anggap sebagai sebuah kewajaran, sebagai sebuah hal yang biasa, tapi ketika kita kehilangan nikmat tersebut, baru kita tahu bahwa ini itu kenikmatan yang luar biasa. Ini tuh memang suatu rahmat dari Allah Ta'ala. Inilah kenapa Allah ciptakan kesusahan, Allah ciptakan penderitaan, Allah ciptakan musibah, supaya manusia bisa mengapresiasi, bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ayat selanjutnya, ayat 48. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang kafir itu berkata lagi, mata kapankah hadal wa'du, hari janji, hari bermakan itu, in kuntum, jika kamu itu shodiqin, orang-orang yang jujur. Nah ini sikapnya orang-orang kafir, ya, kalau sudah saking sombongnya, saking ingkarnya mesti nantangin. Katanya kalau orang kafir itu bakal disiksa, katanya orang kafir itu bakal diadab. Mana adabnya? Mana hukumannya? Ini orang kafir kok seneng-seneng aja, orang kafir bahagia-bahagia saja. Oh itu orang nggak pernah sholat tapi bisnisnya sukses. Oh itu orang nggak pernah ibadah tapi rumahnya di mana-mana, punya mobil mewah.
bahkan sampai garisnya nggak muat. Inilah perkataan orang-orang yang ingkar, selalu menantang. Kalau memang janji Allah itu benar, kapan datangnya? Kalau memang itu yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Maka ayat selanjutnya adalah jawaban Allah. Ma yanduruna, mereka hanya menunggu. Tidaklah mereka menunggu illa kecuali sayhatan wahidatan, satu teriakan takhuluhum yang membinasakan mereka, wahum yahissimun, ketika mereka sedang bertengkar. Maknanya apa? Bahwa hari pembalasan itu, hari kiamat itu nanti hanya tinggal menunggu satu teriakan. Dan Allah alam, yang dimaksud adalah peniupan sangkakala, yaitu sangkakala yang akan ditiup nanti di hari akhir, dan akan ditiup ketika orang-orang itu sedang bertengkar, sedang beraktivitas seperti biasa, bertengkar di pasar, di kantor, sedang beraktivitas seperti biasa. Maka ketika kondisi seperti itu, Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala, ya, yang itu mempunyai bunyian panjang, satu bunyi yang panjang, dan tidak ada satu orang pun di muka bumi kecuali akan mendengar bunyi tersebut yang muncul dari langit. Dan orang-orang yang masih hidup akan digiring dengan api untuk berkumpul di suatu tempat. Jadi ketika sudah muncul sangkala, sudah hancurlah dunia. Fala yastati'una, maka pada hari itu mereka tidak mampu lagi membuat tausiatan, suatu wasiat, wala ila ahlihim yarji'un, dan mereka tidak dapat kembali kepada keluarga mereka. Jadi bahwa ketika sudah ditiupkan trompet, sudah meninggal semua manusia, ya, sudah berakhirlah kehidupan di dunia, dan tidak ada lagi kesempatan bahkan sekedar untuk memberikan wasiat kepada keluarga atau berkumpul dengan keluarga. Maka beda dengan film-film kiamat ya Bang ya. Kalau dulu kan pernah nonton film-film hari kiamat yang kayak 2012 atau film-film yang lainnya, di mana kalau di film itu katanya orang masih bisa balik ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Nah besok kiamat nggak bisa Pak. Jadi begitu sangkakala ditiup, udah langsung meninggal semua, hancur semuanya. Yang Allah katakan, langit itu seperti pecah, ya digulung, buminya itu hancur, berantakan, gunung-gunung itu seperti daun yang berhamburan. Ini menunjukkan dahsyatnya hari berbangkit kelak. Wa nufikha, lalu ditiuplah sangkakala itu fisuri, seketika itu juga, yaitu maksudnya tiupan ini adalah tiupan sangkakala yang kedua yang membangkitkan orang-orang itu dari alam kubur. Jadi trompet itu ditiup dua kali. Tiupan yang pertama adalah tiupan hancurnya dunia, di mana Allah itu mencabut seluruh nyawa manusia, nyawa jin, nyawa malaikat, kemudian nyawa Israfil, Jibril, yang terakhir adalah nyawa malaikat maut itu sendiri.
hingga akhirnya tinggal Allah Ta'ala saja. Kemudian akhirnya setelah berapa waktu Allah itu membangkitkan kembali Israfil, kemudian memerintahkan Israfil untuk meniupkan trompet yang kedua. Nah, dengan trompet yang kedua ini Allah katakan faidahum minal ajdasi, maka ketika itu mereka keluar dari kubur mereka ila rabbihim, kepada Tuhan mereka yang sinun, langsung seketika itu juga. Jadi ketika sudah ditrompet itu langsung dibangkitkan semua manusia, semua jin ya, dari awal sampai akhir. Kemudian manusia yang sudah dibangkitkan itu segera berkumpul. Yang silin itu artinya itu berjalan dengan cepat. Jadi disuruh berjalan dengan cepat untuk berkumpul di padang mahsyar untuk menunggu penghakiman dari Allah Ta'ala. Qalu, maka mereka berkata, wailana, ya wailana, celakalah kami, man ba'atsana, siapakah yang membangkitkan kami, mim marqadina, dari tempat tidur kami, yaitu dari kubur kami. Hada, ini. Nah, di sini tuh ini hukum marqadina, hada ini hukum saktah ya. Jadi saktah itu salah satu bacaan gharib di dalam Al-Qur'an. Bacaan gharib niku bacaan sing jarang-jarang Bapak nggih. Tajwid yang jarang-jarang. Jadi di Al-Qur'an itu cuma sedikit. Contohnya kayak saktah. Saktah itu di Al-Qur'an cuma ada 4. Di Yasin, Yasin ada 2 ya Mas ya? Al-Kahfi, Yasin, Al-Qiyamah, Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin. 4 atau 5 sih Pak? Nah, itu cara bacanya itu diwakafkan 2 atau 3 detik tanpa mengambil nafas. Jadi mim marqadina hada. Itu cara membaca yang benar. Maka di sini dikisahkan bagaimana orang-orang yang dibangkitkan di dalam kubur itu mengatakan bahwa siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Kenapa kok dikatakan tempat tidur kami? Karena bagi mereka itu kuburan itu seperti tidur ya. Karena perbandingan antara dunia dan akhirat ya, maka di dunia itu seperti sesaat saja. Jadi seperti mimpi di dalam tidurnya. Inilah kenapa kok orang ketika dibangkitkan mereka mengatakan bahwa kami itu dibangkitkan dari tidur kami. Dan ini tidak bertentangan dengan keterangan yang mengatakan bahwa ada orang yang dihukum di dalam kuburnya. Jadi walaupun dikatakan sebagai tidur, ya tetap disiksa di dalam tidurnya. Sebagaimana kan kalau orang mimpi, kadang ada mimpi yang baik, ada mimpi yang buruk. Tapi kenapa kok siksaan di kubur itu seperti mimpi? Karena siksaan di akhirat itu jauh lebih berat. Kalau dibandingkan dengan siksaan kubur, ya seperti mimpi saja, bahkan seperti istirahat. Maka Rasulullah pernah mengatakan ketika orang kafir, ya ketika menceritakan bagaimana perjalanan ruhnya orang kafir dan ruhnya orang beriman, ketika orang kafir itu disiksa di dalam kubur, tubuhnya menyempit sampai patah tulang-tulangnya sampai remuk tulangnya, dan diperlihatkan kepada mereka siksa neraka. Maka ketika mereka melihat siksa yang akan mereka dapat, mereka mengatakan,
ya Allah, semoga kiamat tidak akan pernah datang. Jadi mereka berkata, gak apa-apa saya disiksa, gak apa-apa saya remuk di dalam kubur, itu masih mending dibandingkan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Mending daripada masuk ke dalam neraka. Maka ini menjadi pengingat bagi kita Bapak Ibu, bahwa nanti di neraka saking besarnya siksa, saking kejamnya azab, itu bahkan orang kafir lebih rela tinggal selamanya di dalam kubur, disiksa di dalamnya daripada masuk neraka. Saking dahsyatnya. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan kepada kita, wahai, kalau seandainya engkau mengetahui apa yang saya tahu, karena Rasulullah itu pernah melihat orang disiksa di neraka. Ketika Isra Mi'raj, bagaimana Jibril membawa Nabi untuk melihat ini loh siksa-siksa yang akan ditimpakan di neraka. Maka seandainya engkau bisa melihat apa yang aku lihat, kata Rasul, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Karena takutnya, karena ngerinya. Kemudian ma wa'adar rahman, inilah yang dijanjikan oleh yang Maha Pengasih, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Maka di sini malaikat yang menjaga neraka ya akan mengatakan kepada orang-orang yang disiksa di neraka, ini loh wahai orang-orang kafir, yang kamu itu kan dulu minta datangnya hari kiamat, minta datangnya azab. Nah ini silahkan rasakan yang sudah Allah janjikan. Inilah azab yang Allah janjikan. Ini yang dulu kamu minta, silahkan dinikmati. Bahasanya kata malaikat. Ini ya sudah, ini janji Allah dan bukti bahwa apa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah suatu kebenaran. Ingkanat, maka teriakan itu illa sayhatan wahidah, hanya sekali saja. Faidahu, maka seketika itu mereka jami'un, semua, ladaina, kepada kami, muhdarun, dihadirkan. Jadi maksudnya bahwa setelah ditiupkan sangkakala dan hanya sekali saja peniupannya, yang kedua ditiupkan, maksudnya itu ditiupnya hanya sekali tiup, tidak berkali-kali gitu ya. Seperti suara trompet kan berkali-kali, ini hanya sekali dengan tiupan yang panjang, maka manusia yang dibangkitkan akan dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala. Fal yauma, maka pada hari itu la tudlamu nafsun, seseorang itu tidak akan dizalimi syai'an, walaupun sedikit pun, wala tujzauna, dan tidak akan diberi balasan illa ma kuntum ta'lamun, kecuali dari apa yang mereka kerjakan. Bahwa nanti di hari kiamat ya, yaumul mizan, hari di mana ada keadilan, ya, bahwa tidak akan dizalimi seorang pun, ya, bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bagi yang beramal baik akan mendapatkan pahala, bagi yang beramal buruk akan mendapatkan dosa. Barang siapa yang masih punya tanggungan sama orang lain, ya juga akan dituntut semua. Bahkan tidak hanya manusia, gitu, bahkan para binatang pun ya, yang di dunia itu dizalimi, maka dia itu akan dibangkitkan kembali supaya yang menzalimi itu bisa membalas kezalimannya. Apalagi kepada manusia.
Maka apa yang diberikan kepada setiap jiwa tadi sesuai dengan perbuatannya. Allah tidak akan mendolimi, Allah tidak akan pilih kasih. Semuanya mendapatkan sesuai dengan jatahnya. Inilah kenapa ya mulai dari saat ini ya kita harus banyak mempersiapkan bekal kita supaya nanti ketika Allah menimbang perbuatan kita yang baik itu harus lebih berat daripada yang buruk supaya kita bisa selamat dari siksa neraka. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sudah selesai kita bahas dari surat Yasin ayat 41 sampai 54. Insyaallah besok akan minggu depan akan dilanjutkan dengan bahasan selanjutnya. Kemudian sedikit pengumuman nanti untuk puasa Muharram, okay, karena sekarang kan kita mengikuti KGBT, kalender global KHGT, kalender hijriyah global tunggal. Nah, kalau untuk KHGT itu mulai 1 Muharram hari Kamis kemarin, beda dengan kalender. Kalau kalender kan hari Jumat tanggal 1-nya. Nah, karena mulainya hari Kamis berarti tanggal 10-nya jatuhnya di hari Sabtu sampai hari Ahad. Nah, insyaallah mungkin di tanggal 10 Muharram hari Sabtu itu akan diadakan buka puasa bersama. Ya semoga bisa ikut menghadirinya. Tapi walaupun buka puasa Sabtu paginya tetap ada gitu. Pak Sodik tetap mengisi, tapi mboten enten snacknya diganti di sore harinya. Dan hari Ahadnya tetap mengaji seperti biasa. Maka sebelum ditutup ada pengumuman dari Ibu. Oke. Nek puasanya disunahkan tanggal 9 dan 10. Cuma nek yang nggak bisa 10 saja tidak apa-apa. Mong nek di masjid ngadak gini tanggal 10 tau Pak. Puasanya. Nggih. Nek puasanya nek disunahkannya tanggal 9 dan 10 disunahkannya. Yang bisa, nek yang nggak bisa 10 saja tidak apa-apa. Semoga sesuai dengan kemampuan. Lah nggih Pak. Jadi 9 10 tapi kan tetap 10 boleh Pak. 10 tok boleh. Nah iya. Nah nggih. Nggih mangke di nggih karena sudah Isya monggo niki jatahe sinten? Mas Mahfud, oke. Mohon jazakumullah kepada Mas Mahfud atas sungguhannya. Semoga Allah memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada yang diberikan. Bu, tadi ibu belum sempat ada pengumuman gitu. Waalaikumsalam. Wah, kita mau ditutup dengan acara hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.